As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang mulia, sahabat Habib Hud, dalam pembahasan tentang syarah ratib singkat 7 menit di dalam zikir yang terakhir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, dan ayat-ayat yang dibaca di akhirnya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syarahnya kalimat ya Allah biha, ya Allah aku meminta dengannya. Artinya dengan apa? Husnul khatimah, baik penutupanku. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita dinilai bagaimana penutupan terakhirnya. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana apabila seseorang ditutup dengan kebaikan, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Apabila ditutup dengan keburukan, bahaya, dia nanti bisa masuk neraka. Dijelaskan di dalam hadis panjang tentang Bani Israel, apabila seseorang semasa hidupnya berbuat perbuatan maksiat, tapi di akhirnya ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang taat, perbuatan ibadah, dia taubat, dia istighfar, maka dia bisa mendapatkan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis katanya, dia kesal dan berkata, patah pinggangku kalau aku mendengar umat Nabi Muhammad berkata ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Aku kesal sekali, patah pinggangku, artinya patah usahaku. Aku sudah ganggu, sudah goda. Iblis menggoda kita, mengganggu kita, tapi tetap kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan penutupan yang baiklah, tutup akhir hayatku dengan amal-amal yang soleh. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya diucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka ini perlu sekali husnul khatimah. Kita mencari-cari amal-amal yang baik, yang semoga nanti di akhir penutup hayat kita, kita kerjakan amalan tersebut menjadi penutupan hidup kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu ala ma mata 'alaih. Meninggalnya seseorang sesuai dengan bagaimana kehidupannya dia. Kalau kehidupannya baik, ibadah, taat, Quran dan lain-lain, ucapan-ucapan zikrullah, maka matinya dia mengucap zikrullah, membaca Al-Quran, matinya dalam keadaan sholat. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau dia maksiat dengan tidak taubat dan istighfar, matinya na'udzubillah dalam keadaan maksiat. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Nanti dia akan dibangkitkan bagaimana terakhir matinya. Husnul khatimah, dia mendapatkan tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat terakhir ditutup oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sahibur ratib. Di dalam ratibnya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi pernah berkata di dalam keluar daripada rumah kamar WC, ghufranak. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Sebenarnya ini ayat dari awalnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kepadamulah kami kembali kepadamu ya Allah dengan doa 3. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah ambil tindakan kepadaku. Jangan kami dihukum kalau kami salah atau lupa. Rabbana wala tahmil alaina isra. Janganlah engkau bebankan kepada kami seperti umat-umat yang terdahulu, beban-beban yang berat, daripada hukum-hukum yang berat, daripada ancaman-ancaman yang berat, azab-azab yang berat seperti umat-umat yang sebelum kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kami, janganlah engkau turunkan azab kepada kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
Janganlah engkau berikan beban yang berat kepada kami, perintah-perintah, larangan-larangan yang berat kepada kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, yang kami tidak mampu memukulnya, yang kami tidak mampu memegangnya. Janganlah kami dibebankan seperti orang-orang Bani Israel. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Tetapi maafkanlah kami ya Allah apabila kami tidak bisa menjalankan hak-Hak-Mu yang banyak. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari segala kesalahan-kesalahan yang dahulu, yang sekarang, yang kecil, yang besar, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Waghfir lana warhamna, kasihanilah kami ya Allah, rahmatilah kami, karena orang-orang yang dirahmati tidak akan diazab. Orang-orang yang dirahmati masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, engkaulah pelindung kami, engkaulah Tuhan kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil, menangkanlah kami, belalah kami daripada kaum-kaum orang yang kafir. Rasulullah berkata kepada keluarga ibu-ibu di rumahnya, anak-anak istrinya, ajarkanlah anak-anakmu akhir surat Al-Baqarah dari Amanar Rasulu. Ajarkanlah, siapa orang yang membacanya maka cukup malam tersebut dijaga oleh Allah dari malam sampai subuh. Apabila dia tidur membaca Amanar Rasulu sampai habis, maka cukup seperti seseorang bangun malam. Apabila dia membaca Amanar Rasulu sampai akhir, di waktu dia tidur dijaga oleh Allah dari segala yang membahayakan dia. Ini luar biasa ayat-ayat Amanar Rasulu akhir daripada Khawatimul surat Al-Baqarah. Turunnya dari tahtal arsh, turunnya dari bawah arsy-Nya Allah, berarti mulia. Ayat-ayat turun dari Baitul Izzah, tapi ini ayat-ayat pilihan dari tahtal arsh. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, muliakan ini surah, diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kita umatnya, kita baca waktu tidur, menjadi wirid pagi dan sore, terutama di dalam Ratibul Haddad dan Ratibul Aqtas, dari ayat Amanar Rasul sebelumnya, wa ilahukum, begitu juga ayat-ayat kursi, dan lillahi ma fis samawati diakhiri dengan Amanar Rasul, dan di Ratibul Aqtas dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga kita diampuni oleh Allah, dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita, dan begitu juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita mendapatkan husnul khatimah, kita jadikan wirid sehari semalam membaca Ratibul Aqtas, insya Allah diberikan panjang umur dalam taatillah, mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya pagi dan sore. Ratibul Aqtas kita sebarkan, kita luaskan, kita ajarkan keluarga-keluarga kita sebarkan para muallim, para asatiz kepada murid-murid. Kumpulkan di majelis, kumpulkan di dalam surau, kumpulkan di mana-mana, membaca Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Dan insya Allah saya niat, insya Allah buka minggu depan kita membahas tentang syarah Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Qutbul Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari dua sahibul ratib, Al-Habib Umar dan Habib Abdullah Al-Haddad, untuk menjadi diamalkan, untuk disebarkan dan dilaksanakan, diamalkan, diterapkan di rumah-rumah ibu-ibu dan bapak-bapak dan surau-surau, begitu juga di musola dan di majlis-majlis alim. Amin, amin. Niat yang baik mudah-mudahan kita nawaitu bersamaan dengan dua ratib ini, mudah-mudahan Allah terima niat-niat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.